Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bertemu kembali dengan saya di acara Jamil Azaini Live Inspiration. Semoga acara-acara yang kami tawarkan selama ini mengantarkan Anda semakin sukses, semakin mulia. Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena sahabat saya, ya, guru saya juga, Mbak Nina, kami manggilnya sering Teh Nina, ya, walaupun beliau dari Pekalongan. Alhamdulillah dapat gelar doktor gitu ya. Jarang-jarang wanita itu sukses di karir, sukses di pendidikan, sukses di rumah tangga. Nah, ini komplit ini. Makanya saya undang pada kesempatan kali ini untuk berbagi kepada sahabat sekalian bagaimana seorang wanita bisa sukses di berbagai lini. Karena apa? Mungkin sebagian Anda pernah membacakan ada fear of success. Biasanya perempuan itu takut untuk sukses. Mereka dari level bawah sampai menengah itu cepat, begitu menengah ke atas itu melambat gitu. Tapi sosok wanita ini luar biasa, ya. Maka saya ingin menyampaikan terima kasih Mbak Nina, ya, sudah di channel kami ini, ya. Ini buat para leader dari berbagai perusahaan, ya. Mungkin boleh tahu Mbak Nina, apa rahasianya bisa sukses di karir, sukses sebagai direktur di antara ini hari ini dapat gelar doktor, ya, rumah tangganya juga saya lihat sangat harmonis gitu. Boleh di-sharing Mbak Nina apa rahasianya gitu ya? Masya Allah, terima kasih Mas Jamil. Senang sekali kita bisa ikut sharing ya di acara YouTube ini. Jadi memang sebagai perempuan pekerja, saya menyebutnya. Ini dari awal lulus sekolah, ini sebetulnya sudah merupakan challenge. Apakah kita akan memilih lanjut karir atau kemudian kita cukup berkarir di rumah tangga. Bagi kami pribadi ini pilihan. Ini yang sebetulnya bisa dilakukan keduanya pun gitu ya. Namun kita memang harus dalam hal ini adalah disiplin. Disiplin dalam satu mungkin adalah komitmen, Pak. Jadi kita komitmen terhadap pasangan tentu saja. Jadi komitmen pasangan ini apakah kemudian sejak awal merestui kita bekerja gitu ya. Kalau tidak juga from the beginning. Jadi ini iseng kalau misalkan masih yang kalau jomblo kita doakan semoga mendapatkan jodoh. Tetapi kalau sudah kira-kira sudah ada yang mau mendekati mungkin itu dibahas sejak awal. Iya, jadi before married. Karena kalau sudah married, nanti inilah yang menimbulkan kerontokan karir perempuan. Izin, ini pengalaman. Ini termasuk berarti Mbak Nina juga membahas sama suami ya? Tentang... Antara lain begitu. Jadi kan kebetulan ini latar belakang para lelaki ini juga begitu biasanya. Kalau lelaki ini kemudian tumbuh dari ibu yang ada di rumah, kadang-kadang mindset untuk perempuan bekerja, ini dia akan mikir dulu. Nah itu satu. Atau kalau dia juga tumbuh dari ibu yang misalnya ibunya guru dan bekerja di luar baik-baik saja, dia biasanya akan memberikan restu kepada istrinya untuk silahkan berkarir, kira-kira gitu. Namun ini sangat penting sebelum married, karena kalau sudah married kadang-kadang kalau sudah married challenge-nya akan beda. Setelah misalnya kita perlu anak yang memang memerlukan perhatian khusus, ini tentu kita bisa membahasnya kembali dengan pasangan gitu ya. Tetapi kalau yang normal semuanya, hopefully ini memang seperti Pak Jamil tadi sampaikan, bahwa pada saat awal, nih perempuan ini kalau di dunia pendidikan, lulusnya biasanya nilainya bagus-bagus Pak. Lebih bagus dari para laki-laki. Nah begitu masuk ke perusahaan juga secara screening rekrutmennya ditembus sama perempuan lebih banyak. Namun begitu kemudian mengikuti dinamika kantor di titik tertentu, ini biasanya setelah merit, setelah punya anak, ini biasanya akan bahasa kami rontok ini di jalan. Karena kemudian dia akan dihadapkan pada pilihan. Bagaimana kemudian dia harus menjaga keseimbangan, apakah dia tetap berkomitmen maju, atau tetap seterusnya gitu ya berkarir, atau memang di sisi lain apabila memang para pria atau lelaki atau pasangannya ini juga sudah berkarir, biasanya perempuan juga sangat bangga mendampingi laki-laki pilihannya itu kemudian berkarir. Dia biasanya akan tanda kutip lebih bisa menerima itu karena ada kebanggaan dia untuk mensupport. Tetapi perlu dipikirkan bahwa ini ada masanya juga. Ada masanya di saat mungkin dinamika karir suami atau dinamika anak yang kemudian besar. Ini perlu dari tidak hanya perempuan ya, yang saya bilang adalah supporting system. Paling penting ini adalah keluarga besar, keluarga kita sendiri, kakak, adik, ponakan,
nenek segala macam, termasuk keluarga suami. Karena apa? Kadang-kadang ipar ini juga menjadi challenge kita, gitu ya. Kita tidak masalah, ipar ternyata yang mungkin mengkritisi segala macam. Ini perlu kita pikirkan. Jadi bahwa kemudian ini bisa disampaikan di dalam perusahaan ini ada yang saya bilang karirnya rontok, maka kembali kepada komitmen manajemennya. Apakah manajemen ini kemudian dapat memfasilitasi dan betul-betul menemukan talenta perempuan ini unggul di mana, sehingga nanti perusahaan bisa kemudian menempatkan dia tetap dengan jenjang yang baik. Jenjang yang baik ini adalah dia diberikan kesempatan pengembangan, diberikan tugas yang semakin besar, ya itu karena penugasan yang sangat beragam dan semakin besar ini akan sangat membantu perempuan untuk mengeksekusi leadership-nya. Nah, kira-kira gitu. Jadi cukup seru dan nggak akan habis kita mendiskusikan ini karena semua akan tergantung pada lingkungan, komitmen dan juga talenta itu sendiri. Ya, buat yang jomblo tadi ada pesan ya, sebelum menikah kalau bisa kayak ada proposalnya gitu ya, saling kepemahaman gitu. Betul. Kalau di keluarga saya memang berlaku gitu. Jadi yang melamar anak saya wajib buat proposal ya. Iya. Itu ternyata penting ya. Penting itu. Dan ternyata Mbak Nina ini tidak egois loh ya. Ternyata karirnya sampai direksi, sampai sekarang kemudian bisa mengambil gelar doktor itu, ternyata memperhatikan keluarga suami, memperhatikan keluarganya, memperhatikan putra-putrinya, juga memperhatikan keluarga besarnya itu. Gimana supaya itu tetap konsisten, itu bisa kepegang, Mbak Nina, sehingga kemudian karirnya tetap melesat, tidak berhenti di tengah. Padahal waktu kuliahnya bagus, kawannya bagus, akhirnya di tengah berhenti setelah punya anak dan sebagainya, dan itu bisa dicontohkan oleh Mbak Nina terus berkarir sehingga menjadi direktur sampai sekarang. Baik, izin. Jadi memang perempuan ini kita sebagai perempuan pekerja, kita akan memiliki kekuatan apabila secara finansial kita cukup dan mampu. Nah, ini adalah kata kunci menurut saya untuk memelihara kekerabatan supporting system ini, Pak. Supporting system. Dan memang dalam hati yang sering Pak Jamil sampaikan di banyak YouTube gitu ya, sharing kesempatan kita atau keinginan kita untuk memberi dan memberi, ini insya Allah akan mempercantik supporting system kita. Nah, itu keunggulannya adalah basic financial foundation. Kalau kita tidak bekerja, izin mungkin suami atau ada kebutuhan lain yang tentu ada prioritinya. Tetapi kalau kita secara finansial ada kekuatan, maka kemudian urusan supporting system ini akan bisa kita membantu menyelesaikan. Nah, dari sinilah kemudian tidak keguyupan ini akan terjadi. Karena jadi ini saling sebab akibat, Pak Jamil. Jadi saya sangat sebagai perempuan bekerja, saya akan sangat mendukung apabila ada perempuan yang memang fokus bekerja, selain membantu untuk dompet rumah tangga, tetapi dia punya kekuatan. Dengan kekuatan ini dia akan memelihara supporting sistemnya sendiri. Karena kuncinya itu biasanya tidak hanya yang nggak pakai finansial. Ya, luar biasa. Izin. Dan ini tadi saya kan mendengar waktu sidang terbuka tadi. Itu materinya keren banget ya. Bagaimana kepemimpinan perempuan khususnya di BUMN. Apa sih yang melatar belakangi Mbak Nina mengambil tema ini? Gitu? Baik, terima kasih. Mungkin seperti tadi yang disampaikan, jadi perempuan ini tidak dilihat sebagai perempuan pekerja. Ternyata di lingkungan BUMN dia hampir 40% loh, kalau pembulatannya 40% dari 1,6 juta pegawai BUMN. Nah, ada 40% perempuan, itu satu. Yang kedua, penduduk Indonesia. Tahun BPS tahun lalu 2022 itu kan 275 juta tuh penduduk Indonesia. Itu 49,5-nya perempuan. Nah, ini sebetulnya adalah sebuah upaya untuk bagaimana kita memanfaatkan, kalau dari penduduk, bonus demografi, perempuannya sudah banyak. Nah, ini semua harus berdaya, kira-kira begitu. Dan kalau perempuan bisa memimpin dirinya dan juga lingkungannya, muncul woman leadership, maka ini bisa menjadi bukan hanya bonus demografi, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi BUMN. Memang ada sekitar 469 kursi direksi, dan berdasarkan data yang ada, maka tahun lalu tuh 16,3% Pak diduduki perempuan. Ini kan kalau dibandingkan pegawainya ada 40%, yang jadi leader cuma itu tadi ada unsur rontok di jalan tadi ya itu. Dan saat ini juga sekitar 20%. Numbers is only numbers, itu sebetulnya hanya challenge KPI yang dicanangkan oleh Menteri BUMN maupun Kementerian BUMN, paling tidak 25%. Kalau kita dengar legislatif malah duluan 30%. Tapi itu tidak bisa dengan karpet merah. Ya, karena kita juga pasti harus berhitung bagaimana kemudian perusahaan itu memiliki pemimpin perempuan yang kiranya juga
tidak berdasarkan fungsinya saja, Oke. karena dengan karakter yang berbeda antara perempuan dan laki-laki, maka ini sebetulnya adalah sebuah keragaman, diversity. Diversity yang memang menjadi match gitu ya untuk sebuah manajemen puncak gitu, manajemen puncak yang nanti akan membawa perusahaan ke arah keberlanjutan. Jadi sebetulnya saling melengkapi. Dari perempuan dan laki-laki, karena dari studi pustaka yang kami lakukan memang berbeda karakter perempuan dan laki-laki. Itu tadi dari sisi motivasi, kalau laki-laki itu agak lurus lempeng saja motivasinya ya, tapi perempuan ini naik turun, sangat moody. Nah, tetapi dengan segala kekurangan perempuan, ternyata dia adalah keunggulan. Jadi seperti tadi, perempuan ini menurut penelitian McKinsey dan penelitian saya juga mengkonfirmasi bahwa ternyata pemimpin perempuan ini satu punya kekuatan di driving execution. Ya, ini cukup kemudian customer service dan juga antusiasme. Nah, antusiasme mungkin seperti yang dilihat, saya nggak ada capeknya sejak dari pagi. Saya dengan senang menceritakan hal ini gitu ya. Nah, di sisi lain, ini adalah kekurangan pemimpin laki-laki. Menurut McKinsey 2018, pemimpin laki-laki punya keunggulan di strategic orientation, kemudian di business acumen. Ini laki-laki agak banyak, karena memang mungkin dia pemimpin keluarga, sudah dari takdirnya dia adalah pemimpin keluarga, maka business acumen ini dia agak banyak. Nah, ini di dalam teamwork ini maka akan menjadi melengkapi. Driving execution bagaimana? Mungkin perempuan tidak panjang berpikir seperti halnya pemimpin laki-laki yang mungkin 10-15 tahun visioner, dia bisnis mau dibawa kemana. Perempuan mungkin tidak sepanjang itu, tapi dia support the happening activity. Ya, jadi mendorong eksekusi itu dia. Contohnya paling gampang gini, kita di rumah, ibu kita punya anak kecil, atau kita sebagai perempuan punya anak kecil, sudah sore mau maghrib, anak belum mandi. Kan bapak pasti nggak peduli deh, ya, anaknya mau mandi sebelum maghrib atau tidak, tapi perempuan, mas ayo mandi, anaknya yang kecil gitu. Sudah begitu maghrib, belum mandi juga, mau mandi, mas bawa ke kamar mandi, lepas bajunya, mandiin. Nah, ini driving execution. Itu suka ada kesan ini loh, Mbak Mina. Ya. Bos lo perempuan, kelar hidup lo. Oke, baik. Yang itu menarik begini, kelarnya. Karena perempuan itu sangat terbawa naluri, dia hobi, bukan hobi ya. Apa dia tuh senang dengan detail. Nah, itu tadi karena dia nggak panjang pikirannya. Dia senang dengan detail, dia ingin banget memastikan bahwa itu happening. Nah, itu satu. Yang kedua adalah jangan salah, pemimpin perempuan memang lucu ya. Gini, bukan lucu. Itu tadi catatan kami. Perempuan ini mungkin saya belum membaca dengan jelas hasil penelitiannya, tetapi paling tidak secara integrity, Pak. Secara integrity itu dia levelnya higher dibanding dengan pemimpin laki-laki. Kenapa? Integrity itu termasuk kejujuran, mungkin tanda kutip kesetiaan. Nah, mohon maaf, mungkin perempuan ini lebih tangguh di sini. Nah, once perempuan ini punya integrity yang tinggi, dia menguasai office kantor, dia bisa menginspirasi. Nah, baru itu habis hidup lu. Karena ini perempuan ngegas terus. Kira-kira begitu, Pak. Jadi integrity sangat diperlukan, karena perempuan biasanya all out. Nah, seperti itu. Mungkin ada ini karena penonton kita juga banyak yang perempuan nih. Gimana supaya para perempuan yang nonton ini kemudian terinspirasi, tidak berhenti di tengah, tapi bisa mencapai seperti Mbak Nina ini. Kuliahnya bahkan kemudian direksi juga gitu. Bahkan Sri Kandi BUMN, Dewi BUMN kan. Gimana, Mbak? Baik. Jadi yang pertama, kita perlu tahu apa keunggulan kita. Rata-rata memang kita cari aman. Kita nggak menyadari itu, ya sudah, kita biasanya menjadi ketua, nggak, udahlah sekretaris aja. Nah, ini sangat-sangat kurang menantang karena dia jadi dia tidak tahu bahwa setiap manusia lah ya pasti punya potensi. Nah, perempuan ini biasanya ragu, dia nggak pede karena secara biasa yang muncul kan memang kepemimpinan laki-laki. Nah, ini adalah perlu di challenge gitu ya. Jadi begitu ada tawaran, silahkan itu diambil. Nah, itu mungkin kata kuncinya. Jadi yang pertama adalah introspeksi diri, dan secara umum perempuan enakan diem karena memang itu aman secara naluri, bisa aman karena memang kita tidak berbuat. Tetapi once kemudian menjadi pemimpin, maka ini sebetulnya adalah suatu nilai tambah. Jadi kalau menurut kami, para perempuan yang kiranya punya potensi, maka
cita-citakanlah Anda menjadi leader. Kenapa? Kalau sudah menjadi leader, Anda bisa mengubah sesuatu. Karena kalau nggak jadi, yang ada ya kita ngempet. Padahal kita nggak cocok nih, cuma karena kita nggak pede untuk menyampaikan itu. Nah, jadi kita memang harus tahu kelebihan kita, kemudian meningkatkan kelebihan itu menjadi sebuah keunggulan, dan tentu saja bisa menerima bahwa kita akan melengkapi sebuah ekosistem. Jadi tidak ingin maju sendiri, nggak bakalan bisa. Jadi apa yang kita punya ini kita sumbangkan berbasis kompetensi untuk sebuah lingkungan atau permasalahan yang memang sedang ada. Jadi sifatnya adalah kita selalu kolaboratif. Dan berkaitan dengan disertasi yang saya tadi baca ringkasannya ya. Itu keren banget. Apa sih harapan dari Mbak Nina berkaitan dengan disertasi tentang kepemimpinan perempuan terutama di BUMN? Baik, kembali lagi untuk sebagai sebuah sumber daya organisasi, maka perempuan ini adalah sebuah upaya menemukanali potensi. Kita sudah tahu di awal potensi perempuan tinggi, rontok di tengah jalan. Oh, ternyata dari yang kami pikirkan, dari disertasi yang kami tulis adalah kita menciptakan sebuah ekosistem di mana ini harus diketahui semua orang. Kalau pemimpin perempuannya ini juga merasa bahwa dia adalah pemain kunci organisasi, kemudian dia juga punya kompetensi yang memang sama dengan pemimpin pria yang lainnya, maka perusahaan harus juga memikirkan, bukan privilege, tetapi paling tidak menemukanali, oh kami punya para talenta perempuan yang ternyata unggul. Nah, memang semua masing-masing punya challenge di keseimbangan kehidupannya, yaitu, nah ini makanya maksudnya keluarga dan kemudian supporting system. Untuk itu kantor harus nauin juga, dia perlu menyiapkan ruang laktasi, dia perlu juga menyiapkan daycare supaya para perempuan yang memang unggul dan bertalenta ini juga tidak ragu, karena biasanya sekitar itu permasalahannya. Kantor kalau ada daycare asik juga emang ya? Asik Pak. Dan itu yang saya sampaikan, daycare ini sebetulnya kan untuk pegawai. Jadi boleh yang bawa balita itu boleh juga pegawai pria. Jangan kemudian, loh kok pegawai pria bawa balita? Karena istrinya bekerja di tempat lain, itu pasti dia juga punya tantangan. Sehingga inilah kolaborasi antara suami dan istri, dan tentu saja ini merupakan sebuah komitmen perusahaan yang untuk memang membuat kenyamanan employee dalam bekerja. Nah, kalau sudah nyaman bekerja, dia kemudian unggul, dia bisa tahu potensinya, dia bisa memimpin, akan muncul pemimpin perempuan yang berkualitas, Pak. Karena supporting sistemnya dibantuin perusahaan. Terakhir, Mbak Nina, apa pesan buat perempuan-perempuan ini supaya tumbuh melesat? Baik, kita adalah sumber daya organisasi, kita adalah sumber daya keluarga. Karir memang pilihan, tetapi perempuan ini adalah madrasah bagi anak-anak kita. Salam perempuan maju, karena tentu saja kemajuan kita minimal menginspirasi anak-anak, dan ini minimal akan membawa kemajuan bersama, dan tentu saja ini perlu diimbangi dengan pengetahuan dan kasih sayang kita pada supporting system yang ada, solid selalu, dan kita tahu kebutuhan perusahaan untuk kemudian apabila memang kita memilih untuk tetap bekerja, kita harus all out menyumbangkan semua kompetensi kita bagi kemajuan perusahaan. Luar biasa pesannya. Saya tidak perlu menyimpulkan karena semua yang disampaikan daging menurut saya. Jadi silakan Anda simpulkan sendiri, dan tidak ada alasan buat perempuan untuk takut mengembangkan karir. Buktinya juga ada contohnya kan ya. Bisnis rumah tangganya oke, pendidikannya oke. Jadi ayo perempuan maju dan berkontribusi untuk perusahaan Anda atau dimanapun Anda bekerja. Mbak Nina, terima kasih sudah hadir di channel kami. Mudah-mudahan disertasi yang tadi dipresentasikan itu memberikan dampak besar buat kaum perempuan. Amin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.